Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kali ini saya akan mereaksi satu video yang cukup menarik tentang seseorang yang sebenarnya sedang menjadi idola anak-anak muda sekarang, yaitu Abu Ubaidah. Dan ini judulnya adalah Terbongkar Perilaku Abu Ubaidah Sehingga Wanita Non-Muslim Melakukan Ini. Melakukan apa? Kita akan lihat sama-sama di video ini guys. Sahabat-sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah ini membuka penutup muka mereka ketika Ini kah? Wih, ganteng juga ya. berdepan dengan orang awam belah sana sambil mengatakan, "Jangan risau, saya adalah Muslim." Dengan tujuan untuk meredakan perasaan mereka. Bahkan nak makan pisang pun minta izin kepada tuan rumah. Oh ini bentar guys, ini kayaknya rekonstruksi ya, rekonstruksi mungkin. Dan para sahabat Abu Ubaidah ini juga menjaga orang-orang di bawah. Ini kita lihat guys ya. Tawanan-tawanan yang dilepaskan itu terlihat sekali, muka-muka mereka tuh bahagia sekali, tidak ada tekanan sama sekali. Itu menandakan bahwa memang mereka diperlakukan sedemikian baik, sedemikian bagusnya seperti ratu, seperti raja guys. Kawanan mereka dengan baik dihantar dengan senyuman. Sehinggalah wanita ini menangis disebabkan akhlak yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Abu Ubaidah dengan memaparkan nilai-nilai Islam. Hearts, their compassion, they are truly beautiful people. InsyaAllah hari ini kita akan bahas kenapa mereka melakukan seperti itu dan adakah seperti itu Nabi Muhammad SAW lakukan. Tengok video ini sampai habis. Oke, menarik guys. Hasim Kausin. Jangan lupa subscribe guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Dan pada video kali ini saya akan coba untuk berkias dan tidak menyebutkan beberapa nama secara tepat. Jadinya harap sahabat semua boleh faham. Baiklah, sebelum ini ada kisah mengenai wanita ini yang terkejut dengan sikap para sahabat Abu Ubaidah disebabkan akhlak mereka yang nampak berbeza dengan apa yang dipaparkan di berita TV dan sebagainya. Sehinggalah para sahabat-sahabat Abu Ubaidah ini membuka mas untuk memberi ketenangan, ketenteraman kepada orang lain yang berhadapan dengan mereka, seperti yang diceritakan sendiri oleh Bang Sawai. Dan karena gimana guys, kelihatan dari muka ya, muka seseorang, muka penuh dengan apa istilahnya, selalu dibasahi dengan air wudhu, itu kan terang, menenangkan gitu kan. Itu akan senantiasa memberikan ketenangan bagi orang yang melihatnya guys. Apalagi kan dengan muka yang tulus, itu pasti akan memberikan juga keyakinan bahwa memang orang ini tidak akan menyakiti gitu guys. Baru-baru ini beredar pula video seorang wanita dan Muslim yang berasal daripada Amerika menangis-nangis teresak-esak sebabkan dia mengatakan apa yang berlaku di tanah para anbiya itu membuka mata hati orang di seluruh dunia disebabkan akhlak yang sangat tinggi yang tidak pernah ia nampak dan rasakan semenjak ia menganut kuat ajaran Kristian selama 11 tahun. Kita akan tengok video tersebut, tetapi saya akan berhentikan dalam beberapa saat bagi mengelakkan trafik di jalan raya. Jadi mari kita tengok sama-sama. Ini guys ya, keluarga Palestina. Seorang ibu yang merupakan warga Amerika Syarikat meluahkan rasa kagumnya kepada orang-orang yang berada di sana. Have you guys been seeing these videos of the Israeli hostages? Aku sudah melihatnya. Itu jadi FYP guys. Dan saya nggak tahu guys, apakah dengan keluarnya video pembebasan tawanan itu masih ada orang-orang yang masih mendukung Israel Being released? Have you seen those? I'm sure you have. They've been going around. Ya, kita boleh saksikan kan di mana-mana sahaja video-video itu memang ada. Betul. And are they, as they're being released, are they shrieking in terror? Are they cringing from their captors? Are they nursing wounds from their maltreatment? No. Nope. No, they're not. Yes, bukan kan, sebab mereka keluar dengan keadaan gembira. Mereka dihantar pun dalam keadaan gembira. Betul. Sehingga kan ada satu wanita tu dia sampai membawa anjingnya bersama. Ada yang mengatakan
Sampai anjing pun kena tahan. Bukan sebenarnya, tetapi anjing itu sebenarnya pun mereka jaga dengan baik. Betul They're sekali. not. They're saying goodbye. They're waving goodbye. They're high-fiving. It's as good as it gets as far as being a hostage. Because being a hostage, it's not fun, obviously. Oh But ini guys, they're lihat muka tulus dari siapa? Maya ya ini ya. Maria atau Maya gitu guys, aku tahu. Dan dia nampak cantik di video ini ya. Ketika pembahasan ini kelihatan nampak cantik. Tapi kalau di sebelum ini di video-videonya aku lihat foto-fotonya nggak keluar cantiknya guys. Tapi di sini keluar cantiknya dia. Masya Allah. being released, and they're doing okay. Now, on the other side, Yang ini bahagian sebelah kiri pula tu. Ya. the Israeli prisons are releasing prisoners, and they have an entire Oh my god, tangannya, kepalanya. Aduh, kan ada yang tengkorak, sebelah tengkoraknya itu hilang guys ya. Tempurungnya itu pecah mungkin guys. Aduh, sangat ironis sekali ya. entirely different story to tell. One thing I've noticed, and you've probably noticed it too, they say that a tree is known by its fruit. Ya, And I've noticed that the Palestinians bear such sweet fruit. ya. Buah dari akhlak, dari adab mereka ya. And if there is a God, I believe that the Palestinians and Muslims are God's chosen people. I Betul. see evidence of God amongst them in Dia melihat keajaiban kepada orang-orang yang berada di sana. their behavior, in their hearts, their compassion. They are truly beautiful people. Ya. And I spent 11 years in a conservative Oke, dia sudah menghabiskan 11 tahun di lingkungan konservatif gereja Kristen. Christian church. Kiranya dia ni adalah orang yang kuat beragama lah, Ya, kuat ya. beribadah, kuat di dalam agama mereka. And I never saw that kind of fruit. Berarti fruit di sini adalah akhlak ya, akhlak dari orang-orang Muslim guys. Nope, not even close. Not even close guys, bahkan tidak mendekati pun. Wow. But they just display this godliness that makes it even worse because forces of evil are committing acts of atrocities against these sweet people. Dia panggil orang-orang Palestin ni sebagai orang sweet people, orang yang manis, orang yang baik lah. Macam tu. Sehingga kan dia menitis air mata. Guys, apa yang dilakukan dari dasar hati pasti akan mengena ke hati juga ya guys. Saya selalu yakin akan hal itu guys. And I think that's what drives us to push harder and fight harder for their justice because they deserve it. Ya, They haven't done anything wrong. ya. And if there is a God, those are his people. Ini mungkin guys perbedaan orang Kristen sama Islam ya. Mereka melihat menyebut hamba itu dengan umat ya. Hamba itu dengan umat. Kalau kita kan umat itu kan yang mengikuti Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad. Tapi kalau kita sebagai orang yang bertuhan itu selalu membilang hamba Allah, hamba Tuhan ya. Itu bedanya kita sih. Pengertian yang mungkin beda ya, agak lain. Nanti kita akan ulas video manciknya nanti selepas ini. Kita akan cuba dalami sama-sama. Sahabat semua, apa yang kita faham daripada ucapan makcik tersebut, jelas di sini akhlak yang dipertontonkan, nilai-nilai Islam yang dipamerkan oleh para sahabat-sahabat Abu Ubaidah ini telah pun menembusi, telah pun menyentuh hati nurani manusia yang ada sifat ihsan, yang ada sifat cinta dan belas kasihan. Mereka nampak apa yang dilakukan oleh para sahabat Abu Ubaidah ini bukanlah satu lakonan ataupun perkara yang dibuat-buat, disebabkan amatlah susah untuk menjaga manusia di bawah kawalan mereka. Lebih-lebih lagi selama hampir sebulan dilayan dengan baik, diberi
makanan, dijaga dengan baik, dijadikan sebagai kawan, itu adalah sangat-sangat sukar. Dan apa yang dilakukan oleh puak-puak sebelah kiri itu, puak-puak Z baliknya pula. Para umat Islam yang di bawah jagaan mereka balik ke pangkuan keluarga masing-masing, dah banyak perubahan, bahkan sehingga ada yang kehilangan akal sihatnya. Dan saya tertarik dengan perumpamaan buah yang disebutkan oleh makcik tadi, iaitu pokok yang baik akan menghasilkan buah yang baik, lazat dan sihat. Tetapi pokok yang rosak akan menghasilkan buah yang rosak. Ada banyak cacat celahnya. Dan hasil daripada buah-buah ini kita dapat saksikan sendiri yang beredar di media sosial. Rata-rata orang di bawah jagaan sahabat Abu Ubaidah ini akan memberi komen gembira setelah bersama mereka. Bukannya takut, bukannya menangis dan berbalut seperti yang dilakukan oleh puak-puak sebelah sana. Dan menjadi persoalan, kenapa para sahabat Abu Ubaidah ini melakukan perkara seperti itu? Sahabat semua, sebenarnya ia adalah adab di dalam Islam yang telah pun diajarkan oleh baginda Nabi SAW yang bermaksud "Istausu bi ahliha khairan fa inna lahum zimmah wa rahimah", yang bermaksud maka perlakukanlah ahlinya, tahanan dengan baik, sungguhnya bagi mereka kenalah ada hati nurani dan belas kasihan. Dan juga ada beberapa riwayat Yang ini guys ya, lengkapnya memang ajaran Islam sampai sedetail itu. Bahkan ketika ada tawanan pun kita ada adabnya, ada ilmunya yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebegitu lengkapnya guys Islam. yang lain juga disebutkan banyak di dalam Al-Quran, antaranya ialah wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, yang bermaksud dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Dan dalam sirah baginda Nabi SAW banyak juga disebutkan mengenai sikap baik kepada tawanan, sehingga kan ada tawanan yang menjadi guru mengajar, membaca dan juga menulis kepada orang-orang Islam. Juga 70 tawanan yang dibebaskan pada perang Badar, yang mana kita semua biasa dengar. Itu adalah tawanan yang melawan ketika berperang, bukannya orang awam. Diperlakukan juga dengan baik. Demikian pula kalau orang awam, pastinya tidak akan diapa-apakan. Dan antara tujuan sahabat-sahabat Abu Ubaidah ini adalah untuk mendapatkan pula umat Islam yang berada ditahan. Betul guys. Jadi tawanan di sini adalah untuk juga membebaskan orang yang tidak bersalah yang telah ditahan oleh Z itu guys ya. Sebelah sana bagi membebaskan mereka dan mengikat puak Z daripada tidak melakukan perkara sesuka hati mereka. Tapi meskipun begitu, perangai bangsa Z ini mereka sukar untuk dipercayai. Kerana apa yang mereka ucapkan akan berbeza dengan tindakan mereka, sehinggalah hari ini mereka terus membedir rumah orang awam dan tempat-tempat ibadah. Mereka tahu mereka tidak dapat mengalahkan sahabat-sahabat daripada Abu Ubaidah ini di dalam medan, maka itu mereka melampiaskannya kepada orang awam. Dan tindakan ini adalah bacul, tidak gentleman. Dan apa yang mereka lakukan hari ini, kita kena ingat pada firman Allah Subhanahu Wa Taala mengenai perangai mereka yang bermaksud, tetapi mereka Yahudi melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah daripada tempatnya, dan mereka sengaja merupakan sebahagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan daripada mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini gak perlu dicatat guys ya. Memang di Israel pun ada sebagian sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Jadi kita tetap memaafkan dan membiarkan mereka gitu guys. Tetap kita juga tidak menutup mata akan hal itu kan. Baiknya Islam ini meskipun ada daripada mereka yang tidak berpegang pada janji, tetapi kemaafan juga didahulukan. Dan dalam Islam ini ada adab ketika berperang yang perlu dipatuhi dan diikuti, iaitu dilarang melakukan pengkhianatan jika sudah terjadi kesepakatan damai, dilarang membunuh wanita dan juga anak-anak kecil kecuali mereka ikut berperang, maka boleh diperangi. Dilarang membunuh orang tua dan orang sakit, dilarang membunuh pekerja ataupun orang upahan, dilarang mengganggu para biarawan dan tidak membunuh umat yang tengah beribadah, dilarang mencacatkan mayat musuh, dilarang juga membakar pohon-pohon, merosakkan ladang ataupun kebun, dilarang membunuh haiwan ternak kecuali hanya untuk dimakan, dilarang menghancurkan desa ataupun kota, dilarang menghancurkan atau memasuki tempat ibadah, dilarang membunuh kaum yang telah berada di dalam tempat ibadah. Ini adalah adab yang digariskan oleh baginda Nabi SAW yang menjadi ikutan umat Islam. Kita tidak boleh sesuka hati untuk melakukan perkara-perkara yang di luar kawalan. Tidak boleh melakukan perkara yang mengikut hawa nafsu, disebabkan kita melawan mereka yang memerangi kita. Adapun kanak-kanak, orang awam, haiwan, rumah bukanlah musuh kita, sehinggalah dimusnahkan, dihancurkan seperti apa yang dilakukan oleh puak-puak Z.
yang mana pada hari ini kita boleh saksikan sendiri dan nampak sangatlah berbeza dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam. Adanya belas kasihan, timbang rasa, dan apa yang dikatakan oleh makcik tadi itu bukanlah perkara yang baru lagi, sebab sifat seorang Muslim yang mengikuti ajaran Islam sememangnya begitu. Kita adalah hamba Allah, juga umat Nabi Muhammad yang mengikuti perintah Tuhan, kerana kita adalah hamba yang menyembah kepada Tuhan yang menciptakan alam ini, Tuhan Nabi Adam, Tuhan Nabi Musa, Tuhan Nabi Isa, dan Tuhan Nabi-Nabi terdahulu beribu-ribu tahun yang dah berlalu. Dan kita hidup dengan rahmah, ada belas kasihan. Juga baginda Nabi kita Muhammad SAW adalah rahmat bagi sekalian alam. Nabi yang lengkap dengan cara hidup sebagai seorang manusia yang kita boleh contohi, kerana baginda Nabi berkahwin, berperang, berjual beli, memerintah dan sebagainya, serta menjadi qudwah hasanah bagi umat Islam. Itu contoh teladan yang baik. Dan apa yang berlaku pada hari ini, kita kena ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan sekali-kali akan reda bersetuju kepada engkau wahai Muhammad sehingga engkau mengikuti agama mereka. Pesan itu juga adalah kepada kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelompok mereka ini tidak akan pernah senang dengan kita selagi kita tidak mengikuti apa yang mereka mahukan. Sekarang ni adakah kita dah mengikuti mereka ataupun mereka mengikuti kita? Kita sendiri boleh nilai. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada orang-orang yang diberikan pengakhiran yang baik di dunia dan juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Kalau video ini bermanfaat, subscribe dan share. Boleh bahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini ilmu guys ya. Terima kasih untuk Bro Hashim atas pemaparan dan juga ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Dan ini semua adalah sebuah pelajaran guys ya. Apa yang telah dicontohkan di Palestina sana, orang-orang sana telah membuka mata dunia guys. Banyak orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, ateis atau non-muslim, menjadi revert kembali kepada agama fitrahnya, yaitu agama Islam guys. Dan Allah sebaik-baik penolong dan Allah sebaik-baik perencana guys. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.